kabar? Senang sekali bisa ketemu sama sahabat Merkuri. Ini kangen Alhamdulillah banget ini, ini. iya. Sayanya nih yang kangen banget nih. Lama nggak. Karena biasanya yang siaran saya sama Pak Aldi ini Bulusi kemana aja hari ini nih? Kok alhamdulillah bisa hadir ini. Apa namanya pindah ke lain waktu gitu. Pokoknya yang penting nggak ke lain dimensi. Ya, kita ketemu lagi nih Iya. di talk show Rumah UMKM 96. Nah, ini kita kedatangan tamu Iya. istimewa banget. Betul. Aku ngeper nih karena itu Kenapa? jago digital gitu loh. Wuss. Iya, dia adalah Digital Marketing Communication Manager di Coca-Cola Group. Mbak Andi Vian Octavia. Iya, halo Mbak Vian. Iya. Halo juga. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa seperti tadi. Iya. Terima kasih ya Mbak Lucy, Mas Freddy. Iya. Alhamdulillah siang ini bisa sampai di sini, bisa langsung live on time Siap. dan Coca-Colanya sudah ready. Ready Iya. go show off gitu loh. Iya, betul. Aku tinggal nyomot aja satu nih. Iya. Saya tergoda ini yang di depan ini. Yang gede ini. Ini paling baru. Tahu karena memang baru. Oh. Jadinya memang dia agak sedikit eye catching ya. Jadi Iya. mata kita semua langsung Noleh. ya apa ini ya lucu ya. Dan memang buat kalau kita lagi mau jalan-jalan kemana gitu Iya. bawa satu pack gitu ya. Betul. Oke. Ini Iya, kemasannya asik gitu. Ya. ada tema Apa yang hari kita ini? angkat. Kita tahu kan, Habis ini- counting down ini Oh, iya. mendekati Ramadan. Berapa hari lagi ya? Ih, 2 minggu kah? 20 hari lah ya. Iya, 20 hari. lagi. 11 tinggal tanggal 11 nggak sampai 20 lah ya. 11 Iya. 12 Ah, pekan depan atau Maret bulan ya. depan ya. Mm-mm. Nah, Dan Coca-Cola sudah siap-siap nih. Nah ini kita mau bahas ini gitu Betul. loh. Persiapan Iya. kok kalau menjelang Ramadan ini apa ini? tema kita adalah Ramadan bahagia bersama Coca-Cola. Ah. Tuh. Apa nih kira-kira ini? Kemarin ada murid kami yang Gimana? aku mau kasih hampers Coca-Cola, boleh minta kontaknya Mbak Vian. Ya, alhamdulillah sudah kontak kemarin nih Mbak Lucy langsung sudah? kontak aku gitu menanyakan produk-produknya yang terbaru apa nih untuk yang kemasan Lebaran karena memang mau ada acara karena memang kalau Ramadan sama Lebaran kan identik kegiatan-kegiatan kekeluargaan, Ya. kegiatan memberi gitu ya. Betul. Kalau Lebarannya identik dengan mudik, pas bawaannya itu apa nggak usah pusing-pusing nanti kita kupas di sini. Dan mudah-mudahan sih biskuit Coca-Cola bisa jadi referensi nih, menjadi teman untuk berpuasa dan juga berlebaran nanti. Iya, sip ini. Jadi takjilnya Ah. pakai ini. Oh, siap ini. Berarti sebulan nanti kita dapat ini. Oh enggak ya? Harapan ini kan harapan. Iya. Mbak, ini tadi singgung-singgung ada Iya. produk baru. Iya. Apa ini? Ya, jadi sekaligus juga untuk pendengar Mercury FM siang hari ini, terima kasih yang udah gabungan. Ya. Baru sih udah diinfo belum nanti yang gabungan nanti dapat hadiah hampers oke. atau goodie bag dari Syaratnya biskuit apa? Coca-Cola. Syaratnya bisa berinteraksi lewat WA ataupun by telepon ataupun by chatting di YouTube. Ya. Yang lagi lihat live kita siang hari ini mau nanya-nanya atau kasih testimoni apapun itu kita batasi sampai 10 yang interaksi pertama kita dapetin goodie bag dan saya nanti minta save nomor WA-nya aja. Oh. Saya ditulis Bu nama saya. Oh, nggak boleh ya? Oh, buat yang luar ya? Salah. Mbak Nila udah duluan. Oh iya. Pokoknya kita mau bagi-bagi bahagia yang interaksi siang menjelang sore hari ini nih Mbak Ya. Lucy, Mas Freddy. 10 orang nih. 10 orang. Ya, Jadi 10 orang paling cepat. teman-teman bisa kontak kami di 0817 3096 0817 3096. Itu bisa telepon, itu Bisa juga telepon, bisa chat bisa WhatsApp. chat Nah, WhatsApp. kita tunggu ya. Cepet-cepetan aja, ini 10 loh. Daripada tak duluin loh ya. Ya, dan nanti hadiahnya langsung kita kirim ke rumah nih Mbak Lucy, Mas Freddy. Jadi Nggak nomor usah WA-nya kita repot berarti. Iya, nomor WA-nya kita save Free nanti dari ongkir. tim Coca-Cola free ongkir. Enggak COD kan? COD tapi free ongkir Oh, lah, iya, mana oke. ada loh ya. Iya. Se-service ini, memanjakan Hebat ini loh ya. Ya, biskuit Coca-Cola alhamdulillah menjelang Ramadan dan Lebaran ini sudah banyak produk-produk terbaru dan pastinya dengan kemasan packaging spesial festif puasa dan Lebaran supaya orang tuh menyambut Ramadan dan
Lebaran ini lebih beda vibes-nya. Lebih ada yang baru tuh apa, dan ini kita ada produk-produk yang baru. Nah, yang teman-teman atau pendengar yang lagi lihat YouTube, kita lagi siaran ini bisa dilihat tuh di depan tuh produk-produk baru dari biskuit Coca-Cola. Yang pertama sih pastinya udah banyak yang tahu. Pertama adalah produk dari varian cookies Coca-Cola susu vanila. Bisa di-spill nih Mas Freddy. Kayak itu loh, kayak biasanya di TV. Reng. Bisa ada yang mau di unboxing, berarti dimakan gitu. Gak apa-apa Mas Freddy dimakan, di unboxing. Ada di spill rasanya dan juga apa sih kelebihannya, enaknya gitu. Wow. Ini adalah cookies susu vanila. Nah sekarang kita juga lagi live dan juga naikin konten di Instagramnya Biskuit Coca-Cola, ngadain polling. Cookies Coca-Cola yang banyak digemari, dan ternyata jawabannya memang banyak yang suka cookies Coca-Cola yang rasa susu vanila. Dan itu ada di Indomaret. Jadi gampang. Dan kalau toko-toko atau warung-warung lainnya ada. Cuman untuk bisa memudahkan langsung to the point itu ada di Indomaret terdekat di rumah pendengar tuh pasti ada. Wah ini. Sebelahnya lagi tuh favoritnya Mas Freddy. Tuh Majorico waffle. Majorico ini juga ada di Indomaret. Raknya paling atas, sampingnya biskuit sebelah. Tereng. Bisa dilihat ya pendengar yang lagi live di YouTube kita ya Mbak Lucy ya. Itu adalah Majorico. Nah ini kegemarannya nih karena memang kan bentuknya fancy dan juga membuat waffle rollnya tuh gak gampang remuk. Mau makan satu masih ada sisanya, nggak bakal mempem, nggak bakal remuk. Mau dibawa di tasnya Mas Freddy, mau berangkat kerja, Mbak Lucy juga buat sangunya anaknya kuliah atau bekerja itu nggak gampang remuk dan bisa dimakan lagi. Nah itu Majorico waffle roll juga ada di Indomaret, raknya paling atas ya. Itu. Nah kemudian yang baru juga di sebelahnya. Ini kukiku. Yang kuning. Iya, ada dua ya. Itu kukiku yang rasa coklat, itu packagingnya butter ya. Rasa coklat yang warna kuning. Ya ini buttermilk yang. Iya. Jadi dia rasanya kombinasi ada butter, susu, coklat. Enak pokoknya. Nanti selesai siaran boleh dicobain semua ya. Nah yang sebelahnya warna biru, packagingnya itu adalah kukiku rasa butter. Nah ini pure susu butter, gurih, manis, enak. Mentega susu ini. Iya. Itu kesukaan banget. Jadi semua ini ada di Indomaret ya? Yang ada di Indomaret itu cookies Coca-Cola susu vanila sama Majorico waffle roll. Nah kalau kukiku ini produk baru 2 bulan ini ya. Udah ada di warung-warung, toaster bar atau minimarket atau supermarket. Nah itu ada di Green Smart juga. Kalau di Surabaya sini lengkap ada di Green Smart. Ada selain di Indomaret dan Alfamidi. Terus kalau untuk kemasan lebaran udah banyak ya, di Super Indo juga ada. Jadi untuk para pendengar yang untuk belanja bulanan atau belanja sebelum memasuki Ramadan, nanti biasanya supermarket tuh rebutan ya. Antrian panjang. Nah sebelum masuk antrian panjang sebelum akhir bulan udah belanjanya sekarang. Oh gitu. Iya jadi. Ada harga khusus nggak ada? Apanya? Harga khusus. Iya harganya masih khusus, spesial dibandingkan nanti kalau udah mendekati biasanya orang berebutan. Jadi bisa belanja di Indomaret, di Alfamidi, kemudian juga ada di Green Smart, supermarket, Super Indo dan lain-lain. Di Hoki juga ada. Iya, itu ada satu fenomena ya kalau kita sudah mau mendekati Ramadan ya. Yang namanya toko itu kalau nggak toko kecil, toko yang minimarket, supermarket sampai yang hyper, itu semua ada jajaran-jajaran kue-kue, snack-snack, dan selalu ada yang ini. Iya nggak sih? Iya, yang cookies, yang bucket ya. Coca-Cola maksud saya. Ada brand Coca-Cola. Jadi artinya ini bukan sesuatu hal yang sulit gitu untuk menjangkau produk ini kan ya Mbak Fian ya. Alhamdulillah sampai detik ini paling gampang udah langsung ke Indomaret mungkin yang paling dekat ya. Itu paling deket kan ya Indomaret itu. Dan produknya biskuit Coca-Cola tuh enak. Jadi cocok di lidah, itu ada gurihnya, ada manisnya. Kemudian yang pastinya adalah sehat, sangat baik, halal, higienisnya. Kita tagline-nya kenapa dari awal tuh halal, higienis, karena memang kita mengedepankan dua hal tersebut dan kita komitmen konsisten istiqomah dari dulu sampai sekarang. Amin. Sampai sekarang kita nggak ngerubah apapun, baik kualitas atau kuantitasnya. Umi Laila. Umi Fian. Laila sopo.
Ya, berkat itu juga komitmen kita juga kita konsisten ya terhadap value, kebaikan dan juga keamanan pangan itu yang kita pertahankan. Makanya alhamdulillah konsumen-konsumennya ataupun customernya biskuit Coca-Cola itu bangga ya. Jadi Coca-Cola ini alhamdulillah sampai detik ini kelasnya udah beda. Dia semakin banyak diterima oleh masyarakat, kemudian mulai banyak yang penggemarnya. Bahkan di sosial media tuh banyak orang dengan sukarela itu mempromosikan biskuit Coca-Cola padahal bukan endorse gitu loh. Karena bilang yang biskuit Coca-Cola yang dulu dengan sekarang beda jauh. Jadi mereka tuh influencer tapi karena rasa gitu kepuasnya gitu dan juga biskuit Coca-Cola kalau di Instagram, di TikTok kan sering mengadakan giveaway. Kemudian acara-acara CSR berbaginya itu kelihatan gitu loh. Jadi oh iya mulai muncul biskuit Coca-Cola ini bagus ya program-programnya. Itu sih yang membuat konsumen dan juga customernya biskuit Coca-Cola tuh sering secara nggak langsung dia mempublikasikan. Iya. Termasuk saya juga ini mau tanya, tadi kan belum dipromosikan. Boleh dong. Apa ini? Nah yang gede ini belum kita sebutin ya Mas Freddy ya. Nah juga yang di radio boleh deh diklik di YouTube-nya tuh apa sih yang dari tadi dibahas kok kayaknya Mas Freddy kayaknya ngefans banget sama packaging-nya salah satu besar ini. Besar banget dan dia lucu ya. Betul. Lucu banget. Oh, kayak ada belanja-belanja di Jakarta Fair, Surabaya Fair, betul nggak? Di Tenteng enak ya? Di Tenteng gitu ya. Mau ke bandara dibawa gitu kan ya. Dan juga keren loh ya, lucu keren itu kalau mau buat kasih-kasih acara ulang tahun. Oh cakep. Cakep banget. Banyak ya? Isinya banyak. Jadi assorted biskuit. Jadi satu kemasannya namanya Happy Mix Coca-Cola. Jadi memang satu kemasannya itu banyak variannya. Mulai dari ada yang cookies tuh, bila dari gambarnya ya Mas Fred ya. Ada cookies, kemudian ada yang cookies dalamnya ada krimnya. Ada yang crackers. Crackers itu crackers yang ini nih. Nah, itu crackers ada susu dia biskuit susu tapi crackersnya ada taburan gula. Ada wafer. Nah, wafernya wafer krim. Iya, Majestic yang sering Kalian yang double yang ini. Tahu banget ya. Kemudian juga di situ ada Majoricon seperti wafer roll ya, wafer roll. Nah, itu di sebelah tuh. Mbak Lucy kelihatannya wafer roll. Itu ada dan juga ada sejenis shortbread. Ini nih yang kita adopsi dari produk Coca-Cola yang sudah ekspor. Oh itu ekspor. Ini kita adopsi ya. Jadi kayak apa sih namanya meniru produk kita yang ekspor di luar negeri. Itu produk namanya shortbread. Kita jual ada shortbread itu ada di Hoki. Oh hanya di Hoki. Kalau di Hoki kan untuk produk-produk Coca-Cola biasanya segmentasinya kan premium dan juga import quality. Padahal di Indonesia, padahal buat Indonesia. Nah seperti produk-produk biskuit Coca-Cola yang sudah ada misalnya ada di benua Eropa, di benua Amerika, di Uni Emirat Arab, di mana di Dubai, di Arab Saudi, orang-orang pulang haji, pulang umroh atau pulang traveling bawa padahal made in by PT Mega Global Food Industry Gresik Indonesia. Padahal mereka nggak sadar gitu. Ada juga teman yang misalnya dari perjalanan ke luar negeri, entah itu di Australia atau dari Amerika nggak salah ya, dia bawa produk-produk dan ternyata itu made in Indonesia by PT Mega Global Food Industry. Wah kita tercengang dan dia ngupload gitu loh. Bangga banget. Di Korea juga banyak kejadian cara nggak sengaja kita lihat uploadan para YouTuber itu nggak sengaja ya, produk yang bucket Coca-Cola itu namanya cookies Coca-Cola atau cookies Mama itu nggak sengaja itu ada produk-produk memang kalau orang Korea itu influencer itu satu pegang, yang lain yang ikut. Oh iya. Dan kita memang nyantol di sana. Jadi lagi viral di Korea, nggak sengaja memang adegan film gitu trailer kita nggak sengaja lihat ada produk Coca-Cola, kita ngeliat banget itu kita tahu juga karena di tag sama netizen itu kayak produknya Coca-Cola deh, kita di tag, nah kita tahu. Berarti ini saya pegang jadi yang mau niru ini kan. Nggak niru ya. Ya nanti bisa diinfo nih, bisa beli ya. Sekarang sudah ada di Green Smart. Kalau di Surabaya udah ada di Green Smart Supermarket. Tuh raknya udah berjejer kuning gitu. Sip ini. Iya. Ada yang menarik nih Mbak Fian, membangun follower yang udah sampai di level evangelis gitu ya. Saya bilang nih, itu kan pasti tugasnya divisinya Mbak Fian kan. Oh, iya. Nah itu kita tanya tapi nanti kita mau dengerin iklan dulu ya. Iya, kita ketemu lagi, kita lanjutkan acara Rumah UMKM bersama Radio Mercury. Kita
siapa lagi ya? Ya. Sahabat Merkuri yang mau nanya-nanya karena ada 10 bingkisan cantik, bingkisan yang kriuk dari Coca-Cola. Silahkan WA atau nelpon langsung boleh di 0817 3096. 0817 3096. 10 orang ya, lumayan nih. Bisa buat Lebaran ya? Puasa pertama. puasa dulu buat megengan. Iya, bener loh. Sebentar lagi kan minggu depan megengan. Biasanya apem. Sekarang ini. Biskuit. Iya, tadi saya sempat nanya sama Mbak Vian, Mbak bangun follower sampai di level evangelis, sampai mereka merekomendasikan Coca-Cola untuk orang lain. Itu kan mahal banget kalau kita bayar influencer, Mbak. Itu gimana cara bangunnya? Kita alhamdulillah ya. Jadi kalau dilihat gimana membangunnya, pertama adalah kita harus konsisten. Memang pertama konsisten, kemudian memelihara maintenance building hubungan dengan followers itu memang nggak bisa instan. Betul. Apalagi menciptakan membuild hubungan yang baik dengan followers yang bisa sampai loyal. Itu butuh waktu nggak mungkin setahun 2 tahun. Ini Coca-Cola sejak tahun 2012 nih, Mbak Lucy, Mas Freddy. Itu kita bangun mulai dari awal-awal yang kita belum tahu konsepnya seperti apa, masih bangun dan masih bingung. Karena waktu itu kan masih trennya ya udah masih Facebook waktu itu ya, Instagramnya belum. Instagram kan muncul 2014 lah. 15-an ya. Dah kita bikin itu juga engagementnya masih proses tahap perkenalan kayak gitu, building. Pokoknya intinya adalah membangun adalah kita pertama menjaga integritas. Kita ngomong kalau misalnya halo biskuit Coca-Cola halal higienis, buktikanlah halal higienis. Nggak cuma presiden ya yang ngomong masalah integritas ya. Harus. Brand pun juga ternyata. Produk branding itu sangat penting sekali integritasnya. Dan terutama kita orang-orang yang berada di dalamnya termasuk saya itu juga pembawaan dirinya juga harus nge-branding gitu dimanapun kita berada. Dan kita juga terbawa, kita harus positif. Karena kan biskuitnya positif nih. Berarti kan orang-orang yang di sekitar kita juga harus positif. Nah untuk followers kenapa bisa sampai dia nggak disuruh apa-apa tapi dia iya Coca-Cola. Itu kan berkat juga image kita, treatment kita ke mereka. Terus juga kasih hadiah. Hadiah itu juga bukan hadiah itu sebenarnya bukan kayak ada hadiah dia baik, nggak juga. Memberikan hadiah sebenarnya kan strategi kita membangun hubungan baik, melanggengkan hubungan baik, dan juga kan dalam agama kita kan memberi hadiah untuk semakin saling mencintai, saling mengasihi, Mas Freddy. Tapi benar kan ya kalau kita saling memberi kan ada hubungan semakin saling mengasihi, saling menyayangi antar manusia. Betul. Nah itu yang jadi titik poinnya sih, bagaimana sih menjaga hubungan mempertahankan followers bisa setia kepada kita. Itu satu, integritas. Yang kedua adalah kontinuitas. Begitu sih intinya di sana. Yang terpenting ya maintenance-nya tadi ya. Maintenance sih ya paling penting. Apapun itu harus di maintenance. Kalau nggak di maintenance, mereka kan pergi dengan sendirinya masing-masing. Terus kita kalau nggak konsisten, abis ini A besok B, netizennya nggak bisa dipegang gitu. Kita ngomong hadiahnya besok sampai, ya harus sampai besok. Netizen itu nggak peduli adminnya, maaf ya, sakit lagi baper Ini curhat lah. Iya. Oh curhat. Dulu aku di admin loh awal-awal dengan kan tapi tetap dong di balik layar itu ada saya gitu loh. Jadi yang terpenting di mata netizen atau follower itu kita nggak boleh kondisi kita apapun di depan mereka harus prima. Harus prima. Terus kalau ngasih hadiah atau berjanji besok ya harus besok benar. Jangan coba-coba mengingkari. Kayak mengingkari, kayak mengawal. Tuh, ini apa nih? Kok berdendang kita di sini. Ya seperti itu, nanti juga seperti Merkuri ya, juga para pendengarnya seperti sama lah, kita meng-create atau mem-maintenance, membangun building relationship dengan pendengar sama sepertinya
saya mempertahankan hubungan baik dengan followersnya Coca-Cola. Begitu. Ya, luar biasa. Ternyata perlu waktu untuk menunjukkan ya, untuk meyakinkan 2012 sampai lagi 2004. Betul. 12 tahun. Iya, udah lebih dari 1 dekade loh. Dan memang semua proses itu apa ya? Yang paling bikin kita alhamdulillah itu proses, nikmati prosesnya. Nggak ada segala sesuatu instan. Kalau instan ya juga nanti hasilnya instan gitu. Tapi kalau kita proses, nikmati prosesnya, mensyukuri prosesnya, alhamdulillah nanti juga. Karena kan kadang-kadang kalau follower itu kan sesuatu yang intangible gitu ya. Mau dikonversi, mau berapa rupiah nih follower gitu. Terus ternyata kita baru tahu lewat waktu itu tadi ya Mbak Dian. Terbukti karena memang hanya waktu yang bisa menjawab. Nggak ada selain waktu karena yang intangible itu hanya waktu yang menjawab. Begitu. Oke. Kita akan sudah ada yang ikut. Sudah ada sebentar saya cek dulu ya. Nih sebentar saya sudah ada yang bergabung. Fikri pertanyaan, saya ingin tahu bagaimana Coca-Cola bisa menjadi biskuit kebanggaan semua kalangan dan untuk segala umur. Bagaimana cara Coca-Cola menjalin hubungan baik dengan customer, untuk customer ya Mbak, dan Ramadan nanti Coca-Cola punya program apa? Sukses terus untuk Coca-Cola Biskuit. Terima kasih Fikri, 23 tahun, masih kuliah mungkin ini. Iya, usianya dikasih tahu loh ya. Iya Mas Fikri, terima kasih. 23 bisa jadi Mas udah lulus kali Mbak Lucia, sudah dia udah bekerja gitu. Terima kasih Mas. Iya, bisa jadi ya. Terima kasih Mas Fikri sudah gabungan ya. Untuk mempertahankannya pasti kita adalah harus kontinuitas, harus konsisten yang pertama. Kita ngomong halal higienis ya udah selamanya halal higienis. Buktinya apa? Kita sudah dengan mengasih tahu ada legitimasinya atau ada sertifikasi yang berlaku secara nasional maupun internasional. Kita punya baik yang berlaku nasional maupun internasional di negara manapun. Alhamdulillah Coca-Cola punya. Dan untuk mencapai itu kan bukan aku punya, enggak. Proses auditnya, kemudian checkingnya ke masyarakat diterima oleh konsumen itu bagaimana, itu kan semua satu kesatuan ya, nggak bisa kita capai yang ini enggak, itu satu kesatuan yang makanya kenapa pertama adalah konsisten. Dan juga integritas kembali lagi Mbak Lucy. Seperti itu. Terus programnya program apa? Ramadan dan Lebaran banyak. Kita ada produk-produk terbaru pastinya. Dan sudah ada di Indomaret, Alfamidi, Superindo, Green Smart. Mana lagi? Kalau di Jawa Tengah ada Jogja, di Jawa Tengah banyak lah, dari Tegal, Yogyakarta. Kemudian di Jawa Barat juga ada. Kemudian mana lagi ya? Dan supermarket ternama dan juga toko serba, warung-warung mudah-mudahan sudah ada ya. Gitu. Ya, kita geser ke penanya berikutnya ya. Malika. Halo Malika. Kecap ini berarti. Itu kedelai kayaknya. Apakah Coca-Cola akan mengeluarkan inovasi atau varian baru, apalagi akan menjelang bulan Ramadan? Ini ada di depan. Yang dari tadi udah diincar sama Mas Freddy gitu ya. Nanti kita unboxing bareng ya. Siap. Dalamnya itu apa aja? Aku beneran belum tahu loh. Karena memang ini masih fresh from the oven. Aku langsung comot dari pabrik langsung ngambil. Oke, nanti kita unboxing. Jadi produk baru banyak. Ayo belanja ya produk-produknya. Festif Ramadan Lebaran ada di Indomaret juga ada, Green Smart dan lain sebagainya. Oke. Terima kasih untuk Malika. Ada penanya berikutnya. Saya Mira, mau nanya dong, Coca-Cola apa ada paket khusus atau spesial selama bulan Ramadan dan untuk Lebaran? Dan harganya juga, harga kompetitor juga. Soalnya buat oleh-oleh. Oh, dia nanya harganya tuh masuk enggak dibanding kompetitor? Soalnya buat dibawa mudik. Oke. Paling gampang itu cookies Coca-Cola yang bucket. Itu harganya masih 20 ribuan. Oh, bucket yang mana? Bucket nggak bawa, nanti next. Ini kan menyambut, jadi yang ya ada kayak ember. Yang terbaru ini Happy Mix. Kalau untuk mudik ini paling cocok nih Happy Mix ini. Happy Mix Coca-Cola. Tadi siapa Mbak siapa? Mira. Mbak Mira bukan Malika ya. Kedelai kecap. Itu inovasi tadi.
Jadi yang paling gampang kalau mau mudik ini Coca-Cola Happy Mix. Dalamnya banyak jenisnya, bawanya gampang, terus unyu lucu. Kemasan di dalamnya kemasan satuan kan satuan ya? apa ya namanya? Seal tertutup. Jadi satuan. Jadi nggak kontaminasi. Terus nggak melempem, kalau udah dibuka satu yang lainnya masih aman. Oke. Oke, kita akan terus undang sahabat Merkuri untuk bergabung untuk ngobrol-ngobrol karena ada 10 bingkisan cakep dari Coca-Cola. Silakan di 0817 3096. Kita masih akan ke iklan dulu. Nanti kita akan lanjutkan Rumah UMKM. Ya, kita ketemu lagi sahabat Merkuri melanjutkan Rumah UMKM. Saya Lucy dan Freddy Sambang bersama dengan Mbak Andivian Octavia, Digital Marketing Communication Manager dari Coca-Cola Group. Kita ternyata masih ada penanya yang belum kita singgung. Oh iya, ada banyak susulan ya. Ada dari sebentar, Lailatul. Bagaimana? Oh, Lailatul tinggalnya di Ampel. Jauh ya. Bagaimana persiapan Coca-Cola untuk menghadapi bulan Ramadan yang sebentar lagi? Coca-Cola bisa didapatkan di mana aja? Yuk, aku anterin kemana nih? Mau diajak kemana? Gimana Mbak Bian? Iya, terima kasih atas tanggapannya dan juga beli di mana? Gampang. Sekarang kalau mau paling gampang udah ke Indomaret terdekat. Kalau mau agak jauh dikit boleh ke Green Smart Supermarket atau ke Super Indo. Alfamidi ya. Jadi banyak ya. Kemudian juga toserba kalau misalnya mau beli grosiran. Nah, kadang ada yang kumpulan arisan yang kocokannya itu keluarnya atau tabungannya keluarnya pas mau lebaran, ada banyak kan. Itu order paling gampang, paling efisien, pilih aja biskuit Coca-Cola. Jadi kalau misalnya pada paketan lebaran saya per orang tuh dapat kayak kemarin. Tabungannya ada yang dapat 1 juta, mungkin yang 800 dia cukup untuk pegangan dan 200 dibelikan paket kayak parcel. Itu banyak ibu-ibu memilih untuk arisannya itu pilih biskuit Coca-Cola karena bisa dapat banyak. 200.000 bisa dapat variasi banyak. Nah, itu bisa jadi referensi nih untuk mama-mama atau ibu-ibu yang punya kumpulan arisan untuk yang keluar setiap Ramadan. Atau tadi yang persiapannya apa aja nih untuk Ramadan, beli di mana aja, yaitu tadi paling gampang di Indomaret. Kita ada cookies bucket Coca-Cola gitu. Terus juga kalau lihat produk lain tuh kalau lebih murah, jangan lihat ininya ya, murahnya ya. Juga kadang lihat gramaturnya gitu loh. Jadi produk Coca-Cola kita di situ ya. Iya. Coca-Cola gramaturnya 320 gram, itu harganya 20 ribuan aja dan tuh dapat embernya. Loh, ya murah banget, tapi enak. Itu bisa misalnya untuk sahur-sahur flash gitu. Sahur-sahur mendadak gitu ya, nggak sempet apa atau aduh males aku kalau makan nasi gitu, kadang kan malam gitu ya. Udah konsumsi aja. Konsumsi aja cookies Coca-Cola, beli di Indomaret atau wafer roll itu sama misalnya minuman gandum gitu udah cukup. Kenyang. Aku gitu setiap alhamdulillah ya, ada puasa sunnah Senin Kamis itu selalu kadang karena anak-anak kan enggak ikut. Jadi sahurnya udah itu aja, bertahan. Pakai nasi? Enggak. Kan enggak. Tapi kalau Ramadan kan biasanya kita ngumpul sama keluarga, sama anak-anak, kayaknya euforianya lebih semangat gitu. Temennya banyak, jadi makan nasi gitu. Tapi biskuit Coca-Cola selalu sedia kalau di rumah. Kadang pas berbuka, habis tarawih gitu anak-anak pengen ngemil-ngemil ya. Nah itu juga untuk takjil nih pas banget. Aku selalu di mobil tuh selalu sedia. Ya iyalah mobil isinya produk Coca-Cola ya. Tapi aku selalu aman nih. Selalu aman karena kalau Ramadan pasti kan rame kegiatan-kegiatan untuk promosi-promosi dan juga event-event. Itu kalau saya lagi di perjalanan tuh nggak pernah sulit. Jadi misalnya mau berbuka takjil masih di jalan nggak masalah. Karena kita cukup air putih sama biskuit Coca-Cola itu bisa langsung membatalkan juga kenyang. Jadi aman kalau sampai rumah. Jadi nggak perlu turun-turun ke warung jajan antri-antri panjang, itu nggak perlu. Oke. Ya, ada penanya berikutnya. Ini Mbak atau Ibu ya. Namanya Rita. Bisa nggak kalau saya berkunjung ke perusahaan Coca-Cola ingin tahu cara pembuatan biskuit Coca-Cola. Bagaimana caranya ya Mbak?
Biskuit Coca-Cola di bulan Ramadan nanti apa mengadakan event? Kalau boleh di-share di mana saja. Saya ada rencana lebaran pulang ke Jogja. Kira-kira kalau bawa biskuit Coca-Cola yang mana yang paling enak? Nah, kalau mudik bawa aja Happy Mix Coca-Cola. Itu paling gampang kalau dibawa. Enteng kan Mas Freddy ya? Terus kalau butuh dibawain tuh lucu, praktis, higienis, enak gitu nentengnya. Pokoknya sesuatu yang baru tuh Coca-Cola selalu ngikutin. Jadi itu untuk mudik ini pasti adalah Happy Mix Coca-Cola. Ini harganya masih 20 ribuan ini aja. Kalau di tangan saya ini tanpa pengawet. Yes. 5 menit habis. Oh maksudnya iyalah. Saking enaknya 5 menit habis ya iya semuanya dia. Sama dia ada kunjungan. Nah untuk saat ini untuk kunjungan atau wisata produksi biasanya ada wisata-wisata. Dulu sebelum pandemik memang ada kita yang namanya Coca-Cola House. Tapi semenjak 2020 itu pandemik sampai sekarang belum buka. Jadi ditunggu aja ya mudah-mudahan nanti kita ada program baru lagi itu. Oke, ada penanya satu lagi. Assalamualaikum Radio Merkuri. Oh ini ternyata dari murid kami nih, ada komunitas Kru 96. Komunitas Rumah UMKM 96, namanya Mbak Nani dari Labaik Pizza. Branding Coca-Cola sampai Bu Lucy, Mbak Vian, branding Coca-Cola sampai jadi terkenal tuh gimana caranya? Bisa sharing ilmunya. Wah, terima kasih. Wah, ya terkenal. Ini pengusaha UMKM Labaik Pizza. Pertama ya pastinya kita konsisten, terus continue, nggak boleh bosen, nggak boleh pasrah, terus berjuang lah, terus juga sabar, nikmati prosesnya. Karena membangun sosial media juga kita aja dari tahun 2012 ya, bisa sampai dapat follower yang setia, kita mau ada yang komenin kita, ada apa itu memang prosesnya banyak strateginya. Karena di mana-mana kita kalau nggak ada strategi apapun juga nggak mungkin kayak hidup aja juga penuh strategi kan ya. Jadi harus ini ya banyak belajar pastinya. Terus habis belajar jangan diendepin ilmunya, diaplikasikan, dijalanin. Postingnya yo tiap hari. Terus postingnya itu jangan sebisanya kita. Serutin ya. Harus benar 1 hari ya minimal 1 postingan. Itu wajib. Kemudian mainkan Insta story-nya atau story apa yang pendek itu yang di story, dimainkan Instagramnya, di TikToknya dimainkan. WA-nya pun dimainkan. Jangan sampai WA itu nganggur. Eman bayar 1 bulan paketan internet ya. Jadi kita kalau jadi pebisnis, apapun yang channel, apapun yang kita punya itu channel apapun komunikasi baik handphone itu kan ada WA sekarang ya. Kemudian juga ada Telegram, kemudian juga ada Instagram, TikTok, dimanfaatkan semuanya untuk promosi dan juga strategi promosi juga jangan terlalu kasar gitu. Kita harus ada soft selling. Misalnya berbagi tips ilmu hari Senin, besok hari Selasanya adalah berbagi pengalaman. Bagaimana sih cara bikin produk? Misalnya produk tadi pizza itu bagaimana sih bikin pizza? Dikasih tahu, jangan pelit ilmu. Kita untuk menggait untuk follower untuk ngikutin kita tuh ada sesuatu yang manfaat dari kita berikan itu. Tapi sebelumnya ini ada yang penelpon. Oke, kita terima. Mudah-mudahan suaranya bisa kedengeran. Halo. Selamat sore. Dengan Rumah UMKM. Hey, dengan siapa? Sore juga. Iya, nama saya Linda, Bu. Silakan. Silakan Bu Linda. Saya kan pelaku UMKM ya. Apa ini kiatnya bisa tetap eksis di tengah persaingan yang ketat ini, Bu? Kan banyak ya. Kan sekarang persaingan itu kan banyak banget ide-ide itu baru tuh banyak banget gitu. Terus gimana kita untuk mempertahankan gitu? Ada lagi? Itu aja. Oke, baik. Terima kasih Bu Linda. Bu Linda ya. Ya pertama adalah kita harus kontinuitas dan berinovasi. Itu bisa untuk mempertahankan diri, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan alam gitu ya. Mengikuti perkembangan tren, kita memang harus inovasi. Misalnya contoh, tadi produknya apa? Misalnya gak nyebut tadi ya Bu Linda ya. Misalnya produknya lumpia, misalnya lumpia. Lumpia dari zaman dulu sampai zaman sekarang tetap kan rasanya begitu. Cuman karena mengikuti tren ya harus inovasi. Misalnya lumpianya, kemasannya, model kemasan apa. Dijualnya juga inovasi. Kita nggak bisa dari door to door atau buka open booth gitu aja. Kita juga bisa perluas pemasaran lewat media sosial, bisa lewat
WA. Paling gampang kalau nggak salah sekarang para ibu rumah tangga aja bisa menjualnya by WA. Jadi saran saya adalah bahwa promosi kalau di sosial media itu kan memang jangkauannya macam-macam ya. Ada yang masalah di ongkir pengiriman, karena kan biasanya biaya bengkak. Terus juga langsung daftar ke channel-channel penjualan kayak seperti GrabFood kayak gitu-gitu lah. Itu harus marketplace ya, harus pasang. Buka di marketplace kan banyak tuh gratis loh. Gratis kan, kita cuman bayar dari bagi hasilnya aja. Kemudian WA group dimanfaatkan. WA grupnya dimanfaatkan, upload lah setiap hari itu ada apa dari mulai cara buat, mulai dari testimoni pembeli, itu di-share secara nggak sengaja. Itu kan membuat orang yang melihat status kita tuh terlibat. Akhirnya secara nggak langsung tuh alam bawah sadar yang melihat itu, enak yo, saya tak coba ya seperti itu. Sama saya juga melakukan seperti itu sampai akhirnya orang yang ikut sama saya kapok, kamu kena branding saya gitu, sampai orang bayangkan banyak banget orang-orang yang melihat story kita itu akhirnya terstimulus untuk pengen tahu, pengen coba. Kalau hasilnya bagus dia akan repeat order. Itu sih strateginya. Pertama adalah harus continue, jualan tuh harus continue. Yang kedua adalah harus inovasi. Itu harus inovasi. Aku inovasi nggak ada. Semua orang itu baik berilmu tidak berilmu itu bisa inovasi. Yang penting mau belajar, open minded, bukan main media sosial, dan juga kumpul seperti di rumah UMKM nih, bergaul dalam komunitas. Karena kita di sini kan bukan bersaing ya, kita berkolaborasi. Dari situ kan dari teman ke teman referensi. Aku mau butuh lumpia untuk acara arisan pengajian, beli aja di sini, enak banget. Nah, dari mulut ke mulut itu juga sebagai rantai sosial. Iya, networking lah. Iya, betul. Jadi intinya tadi udah kita bahas ya. 1, kontinuitas. 2, inovasi. Kemudian 3 itu promosi. Yang keempat, yang terakhir adalah kita harus juga bangun networking. Itu sih yang menurut kita ya, yang penting ya. Networking itu tetap penting dan itu investasi besar loh. Karena networking nggak mungkin didapat 1 jam, seminggu, setahun. Networking itu dibangun dengan waktu yang menjawab. Networking yang positif. Dan mungkin nanti isinya perkumpulan gibah-gibah. Itu selingan loh ya. Kalau ibu-ibu di mana-mana kalau nggak ada gibah, nggak ada bumbunya, benar nggak? Nggak asik ya. Nggak asik. Dan juga dalam pertemuan dibully sama kita ibu-ibu. Di mana-mana ya, baik itu. Bapaknya dibully. Tapi memang itu adalah kodratnya ya. Kalau perempuan, ibu-ibu itu memang adalah bumbunya. Tapi di balik itu makin seru ya pertemanannya. Seperti rumah UMKM kalau kita lihat kan ibu-ibunya tuh seru-seru. Pasti ada gibah-gibahnya dikit makin membumbu gitu ya. Kalau ada gibah saya tak keluar. Bapak-bapak sendiri. Oke, kita lanjut ke penanya berikutnya ya. Terima kasih untuk Chandra. Mau tanya Mbak, yang dari Coca-Cola tuh yang paling favorit apa ya? Yang paling favorit adalah cookies Coca-Cola susu vanilla sama Majorika wafer roll yang ada di Indomaret. Nah, itu memang kita hasil marketing kita, hasil survei kita, polling kita. Itu memang 2 produk itu memang paling dicari. Makanya kita, dan itu memang adalah umbrella brandingnya Coca-Cola. Dari zaman kita belum lahir sampai sekarang udah cookies Coca-Cola tuh sampai sekarang loh. Belum kita lahir. Iya. Ketahuan usianya. Aku bayangin zaman ini sepi. Baru berarti Mas Freddy tadi ngitungin umurku lahir gitu ya. Aku tahu. Zaman unyil. Oke. Baik, kita sudah terima ada 8 penanya ini. Sebelum kita akhiri Mbak Fian. Oh, udah selesai nih. Event selama Ramadan tuh apa aja tuh Coca-Cola? Kita udah ada kalender eventnya pasti banyak ya. Alhamdulillah Ramadan masih beberapa hari ke depan kita udah ngumpul 1 bulan udah full nih sampai bulan April sampai Lebaran. Padahal aku melingkari di tanggal itu adalah mudiknya. Berarti aku kira-kira butuh sebulan lebih untuk kerja keras. Akhirnya kita bisa finalisasi nanti saat mudik pulang itu bawa uang banyak, bisa berbagi sama keluarga. Itu yang menjadi motivasi saya pribadi sih. Pertama, sebulan lagi gue harus kerja keras, event yang banyak, promosi Coca-Cola dan mudah-mudahan penjualannya Coca-Cola, sales Coca-Cola ini
bagus, laris, jadi kita mudiknya enak, bisa berbagi dengan keluarga, betul bukan? Betul. Oke, nah kalau kita bicara tentang event, kemudian merespon juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman tadi, apakah apa yang bisa ditangkap dari Mbak Fian dalam artian begini, sebetulnya mereka itu sudah tahu Kokola, pernah dengar atau nggak tahu sama sekali atau gimana tuh? Iya, banyak fenomenanya. Dulu orang mendengar Kokola apa sih? Minuman ta? Nah, seperti sebelah. Tapi kalau untuk saat ini, oh Kokola, oh yang itu, dia langsung Mama Dede ya, atau oh yang ember itu. Jadi dia udah ada proses branding yang ini brand awareness-nya udah dapat, walaupun recall-nya belum. Sampai tahap ini menurut saya, analisis saya pribadi itu kita udah brand awareness-nya udah oke, tapi belum recall, belum terrecall. Kalau recall itu misalnya gini, mereka udah nyicip. Udah ini recall tuh ketika lihat produk, sudah tahu. Bukan packaging ya, lihat dalamnya gini, dirasa ini Kokola. Nah, itu malah udah masuk branding recall. Dia udah langsung tinggal ngulang aja. Contoh kayak kemarin Kokola, contoh sebuah produk gitu ya. Cuman nyebut ini, dia langsung cuma lihat warna. Anak saya masih kecil umur 3 tahun, lihat warna merah, putih, biru. Warna doang, dia langsung nyebutnya Indo. Itu namanya recall. Jadi mudah-mudahan Kokola nanti baru ngelihat produknya dia langsung terrecall gitu. Sama seperti kalau kita ngelihat huruf M itu kita itu apa itu? Langsung itu namanya recall. Atau ada tanda centang itu itu apa? Nanti recall yang ini. Nanti orang lihat Kokola langsung, oh iya biskuit langsung biskuit halal higienis. Nah, itu harapan kita, cita-cita kita ke depan, kita udah langsung recall. Orang langsung ngelihat biskuit, ingat biskuit ya ingat Kokola gitu. Ingat biskuit halal ya Kokola. Ingat Mama Dede ya Kokola. Betul. Iya, Mbak Fian, tinggal 3 menit pertemuan kita di Rumah UMKM. Mau disampaikan ini pesan-pesan buat teman-teman jelang kita Ramadan, biar Ramadan kita bahagia. Bahagianya bareng Kokola tentu aja. Tentunya dong. Ya, dari Kokola Group, walaupun masih ada beberapa waktu, mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur bersama keluarga sampai kita ketemu di nanti Hari Raya Idul Fitri. Dan jangan lupa siapnya adalah biskuit Kokola, cookies Kokola, Majoriko, belinya di Indomaret terdekat dan serba supermarket lainnya. Dan jangan lupa pendengar langsung follow ya Instagramnya biskuit Kokola di @biskuitkokola, KOKOLA. Atau TikToknya di @biskuitkokola, Facebooknya juga biskuit Kokola, di X-nya ada @biskuit_kokola. Di sana banyak giveaway, apalagi nanti menjelang Ramadan. Kita ada giveaway yang juga nanti ada bagi-bagi THR. Ayo semuanya langsung gabungan ya. Kita tunggu follownya di Instagram. Terima kasih Mbak Lucy, Mas Freddy. Sama-sama. Kita berharap mudah-mudahan penjualannya amin ya robbal alamin. Baik sahabat Merkuri, kita harus mengakhiri acara Rumah UMKM. Saya Lucy dan saya Freddy Samba. Kami harus pamit mundur. Kita akan ketemu Rabu pekan depan. Terima kasih.